Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Nggak kerasa ya, kita sudah di semester 2 dan kita sekarang memasuki buku tema 6 yang judulnya Cita-citaku. Yuk kita belajar dari subtema 1 ya. Pertama, di sini ada tulisan membaca, membuka jendela dunia. Nah, maksudnya apa nih membaca, membuka jendela dunia? Maksudnya adalah dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di negara kita saja, tapi di negara-negara lain juga yang ada di dunia ini. Jadi semakin banyak kita membaca, kita mendapatkan ilmu juga dari negara-negara lain. Yuk kita lanjut, kita buka halaman 1, subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang berdiri berkata, aku punya cita-cita. Aku ingin pengen menjadi apa ya? Yuk kita baca. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kalau akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, ini yang barusan tadi adalah contoh-contoh profesi atau pekerjaan. Kita lanjutkan ke halaman 2. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, di gambar pertama di sini terlihat ada ruang kelas. Cirinya ruang kelas apa? Ada papan tulis, ada meja yang tersusun rapi. Nah, kemudian ada seorang yang berdiri di depan memegang buku berwarna biru. Terus di depannya terlihat ada yang sedang duduk. Nah, kalau misalnya melihat ciri-cirinya, yang duduk itu adalah murid-muridnya ya, karena ukuran badannya lebih kecil. Sedangkan yang berdiri di depan itu berarti guru ya. Nah, berarti di sini kita tulis aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Lanjut lagi ke gambar kedua. Nah, di sini ada seorang laki-laki dewasa sedang duduk di depan meja. Mejanya terlihat seperti itu ya, tidak seperti meja biasa. Dia memegang sebuah kertas dan penggaris. Nah, ciri khasnya adalah meja yang digunakannya itu. Meja yang seperti itu biasanya digunakan oleh orang yang berprofesi sebagai arsitek. Arsitek adalah profesi seseorang yang tugasnya membangun gedung-gedung. Nah, kegiatan utamaku sehari-hari adalah kegiatan utamanya adalah yang pertama merencanakan pembangunan atau bentuk-bentuk dari gedung. Dan yang kedua adalah merencanakan berapa banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuah gedung atau bangunan. Dan yang ketiga adalah merencanakan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung tersebut. Lanjut lagi ke gambar ketiga. Nah, di sini lihat ada seorang perempuan atau wanita yang sedang memangku seekor kucing. Dia menggunakan stetoskop, kemudian ujung stetoskopnya ditempelkan ke dada kucing itu. Menggunakan jubah putih juga. Nah, ini apa nih? Sudah jelas ini. Aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan-hewan yang sakit. Terus bisa juga memberikan imunisasi kepada hewan. Lalu bisa juga memberikan penyuluhan bagaimana agar hewan selalu sehat. Yuk kita lanjutkan ke halaman 3. Nah, di sini di gambar keempat ada seseorang. Wah, jelas banget sih kalau ini ya. Ini orangnya sedang melukis. Jadi, di sini kita isi aku seorang pelukis.
Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis, yaitu menciptakan karya seni yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Kemudian yang paling terakhir adalah aku seorang. Nah, di sini kelihatan ya, ini menggunakan seragam. Ayo, seragam apa nih yang seperti ini nih? Seragam Pak Polisi ya. Nah, jadi aku seorang polisi. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menjaga masyarakat agar tetap aman. Kemudian bisa juga menegur orang-orang yang melanggar peraturan. Lalu apalagi ya? Menangkap penjahat atau kriminal. Lalu apalagi ya tugas polisi ya? Mengatur lalu lintas. Nah, cukup banyak ya tugas polisi, bisa adik-adik isi lagi sendiri. Nah, ini di bagian bawahnya ada bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Nah, di sini adik-adik bercita-cita menjadi apa? Sudah ada contoh 5 profesi tadi. Sebenarnya masih banyak lagi ya profesi yang lainnya. Silahkan dituliskan dalam kotak yang berwarna hijau ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Kita lanjutkan ke halaman 4. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Nah, di sini ada sebuah teks yang diberi kotak warna kuning. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Yuk kita lanjut ke bagian ayo berdiskusi. Nomor 1, buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. Nomor 2, salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota lain memperhatikan temannya membaca puisi. Nomor 3, perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada 5 panduan yang nanti kita tuliskan kembali di halaman 5 ya, di dalam kotak yang berwarna pink ini. Kita mulai dari huruf A. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, di sini ada ya. Ini yang dimaksud dengan satu baris adalah segini. Anganku melayang ke masa depan. Nah, itu satu baris, berarti di sini ada 8 buah baris. B. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, nah dibagi menjadi beberapa bagian. Bisa dilihat di sini antara baris guru tanpa pamrih berbagi ilmu dengan aku akan berusaha mencapai cita-cita. Terlihat jeda yang agak besar ya. Nah, itulah pembaginya. Berarti di sini ada 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 baris. Jadi ini ada 2 kelompok bagian yang terdiri masing-masing dari 4 baris. C.
Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, bunyi vokal itu adalah A, I, U, E, O. Berarti dari setiap akhir barisnya ini depan berarti huruf A. Guru berarti huruf U. Depan lagi berarti huruf A lagi. Dan yang terakhir ilmu berarti huruf U. Sedangkan di kelompok yang bawahnya kelompok 2, cita-cita berarti huruf A. Ilmu huruf U, saja huruf A, dan cita-citaku berarti huruf U. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal pada kata terakhir dalam setiap baris? Ya. Nah, yang E, tunjukkan keteraturan itu. Bunyi-bunyi dari setiap akhir baris merupakan bunyi-bunyi yang sama, yaitu A, U, A, U. Kemudian di kelompok yang kedua juga sama, bunyinya ada A, U, A, U. Nah, seperti itu keteraturannya. Nah, dari yang tadi kita bahas, kita tuliskan lagi di halaman berikutnya, yaitu di nomor 4 ini ya. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, kita isinya berupa kalimat lagi nih. Jangan diisi iya, tidak, bukan begitu ya. Jadi, isinya adalah sebagai berikut. Ya, sekarang kita lihat nih penjelasannya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian disebut bait puisi, katanya. Jadi di sini bisa dilihat contohnya bahwa satu bait puisi terdiri dari 4 baris puisi, dan satu lagi yang tidak disebutkan di sini adalah bunyi yang tadi akhir dari setiap baris itu, A, U, A, U. Nah, bunyi-bunyi yang teratur dan berulang seperti itu disebut dengan rima. Jadi puisi itu selalu berrima. Ayo berlatih, susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Di sini sudah disediakan 4 baris puisi yang diberi warna berbeda-beda. Nah, sekarang kita baca dulu yang warna oranye ya. Ku ingin membalas jasamu. Nah, ada pernyataan nih, ku ingin membalas jasamu. Apa ya jasanya ya, jasa si guru? Nah, berarti ini tidak mungkin menjadi baris yang pertama. Harus disebutkan dulu apa jasa dari gurunya. Nah, kita cari kalimatnya ya. Berarti yang ini nih, yang warna merah dan hijau. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Nah, baru yang paling terakhir, ku ingin membalas jasamu. Lanjut lagi ke halaman 6. Di sini ada percakapan antara Lani dan Udin. Sebenarnya dari percakapan ini adalah menjelaskan bahwa puisi yang di atas bisa saja urutannya berubah, asalkan maknanya kurang lebih sama. Nah, jadi kalau dilihat lagi, puisi yang tadi mungkin saja ada perubahan, tapi perubahannya hanya sedikit sekali, yaitu antara yang warna merah dengan warna hijau saja yang bisa berubah. Jadi bisa saja yang kalimat pertamanya adalah yang warna hijau dulu. Guru mengajakku untuk maju. Guru selalu membimbingku. Sedangkan untuk yang berwarna biru dan berwarna oranye tidak bisa berubah tempatnya, karena kalau dirubah nanti tidak akan sesuai urutannya. Berarti nanti maknanya juga akan menjadi berubah. Oke adik-adik, sampai sini dulu pelajaran kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.